Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media yang telah memenuhi undangan kami. Nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara BTS 4G Kominfo. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan ke Pak Direktur Penyidikan. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Siang ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil Saudara AQ selaku saksi dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sebesar kurang lebih 40 miliar yang diduga terkait dengan jabatan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami temukan sebelumnya, maka tim berkesimpulan telah ada cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, dan selanjutnya setelah kami periksa kesehatannya, maka untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan kami lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Adapun kasus posisi dugaan tindak pidana korupsi dimaksud adalah bahwa sekira tanggal 19 Juli 2002 sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat bertempat di Hotel Grand Hyatt, diduga Saudara AQ telah menerima sejumlah uang sebesar kurang lebih 40 miliar dari Saudara IH melalui Saudara WP dan SR. Adapun pasal yang diduga dilanggar adalah pasal 12B huruf besar, pasal 12 huruf E atau pasal 5 ayat 1 huruf B yungto pasal 15 Undang-Undang, pasal 5 ayat 2 huruf B yungto pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan. Silakan. Izin Pak, Yan Nurialin ya. Terkait tadi pemeriksaan itu ada dugaan juga nggak Pak kalau uangnya tidak diterima sendiri ataupun ada terkait dengan teman-teman di BPK juga Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sampai saat ini hal itu masih kami dalami. Kami masih mencari alat bukti kemana aliran uang tersebut. Ya, tentunya itu masih menjadi materi penyidikan kami. Selamat siang Pak Tifal, Kompas TV. Memastikan untuk bukti yang membuat akhirnya AQ ini akhirnya naik status menjadi tersangka dalam kasus ini. Sebetulnya bukti apa yang dipakai sampai akhirnya bisa ditetapkan status AQ ini naik menjadi tersangka? Karena kan terakhir untuk bukti CCTV juga masih
diakui waktu itu di bulan lalu kan sempat disampaikan bahwa tidak ditemukan file adanya bentuk transaksi begitu dari berkaitan dengan kasus BTS 4G ini. Jadi apa bukti yang membuat akhirnya AQ ini bisa ditetapkan sebagai tersangka? Ya, terkait dengan apa buktinya itu saya rasa terlalu teknis ya. Tapi yang jelas kami memiliki bukti bahwa pada tanggal 19 telah terjadi penyerahan sejumlah uang dan diterima oleh yang bersangkutan. Alat buktinya pasti seputar saksi, seputar alat bukti elektronik, dan seputar alat bukti surat. Ya. 40 miliar itu, saya sudah dapat dari wartawan Detik, 40 miliar itu dinikmati oleh Pak Ahsanul Kossasi atau mengalir juga ke beberapa lainnya. Terima kasih Pak. Itu masih kami dalami, ya. Nah, ini masih kami dalami ya. Apakah uang sejumlah 40 miliar tersebut dalam rangka untuk mempengaruhi proses penyidikan kami atau dalam rangka untuk mempengaruhi proses audit BPK. Tapi yang jelas peristiwa tersebut terjadi pada saat awal-awal kami melakukan penyidikan. Artinya ya masih harus kami dalami ya. Ya, kami tidak pernah melakukan permintaan audit ke BPK. Audit yang kami lakukan melalui BPKP. Tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan peristiwa hukum yang lain masih kami dalami, ya, kami masih mencari alat bukti dan masih kami kembangkan. Kita tunggu saja perkembangannya, ya. Terima kasih. Itu nanti ditanyakan ke Kejati yang bersangkutan ya. Ini wilayah hukum kami di sini ya. Ya, di luar ini. Kejaksaan Agung secara resmi menahan anggota BPK Ahsanul Kossasi dan menetapkan Ahsanul Kossasi sebagai tersangka. Ahsanul langsung ditahan di Rutan Salemba. Kejaksaan Agung mensinyalir Ahsanul Kossasi ini menerima uang kurang lebih 40 miliar rupiah, saudara, dari IHA. Pendalaman aliran dana 40 miliar rupiah masih terus dilakukan Kejagung. Apakah 40 miliar ini diberikan kepada Ahsanul untuk memengaruhi proses penyidikan atau untuk memengaruhi audit BPK masih terus didalami. Ahsanul melanggar Undang-Undang Korupsi dan juga Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, saudara. Sebelumnya auditor BPK Ahsanul Kossasi hari ini diperiksa di Kejaksaan Agung dalam kasus BTS 4G Kominfo. Ahsanul diperiksa soal dugaan penerimaan dana 40 miliar rupiah yang diduga untuk menutup kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Kominfo. Nama Ahsanul terseret usai penyidik Kejagung memeriksa mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak, yang berstatus terdakwa dalam kasus ini. Sementara Kejagung sebelumnya mengklaim
telah mengantongi izin Presiden untuk memeriksa Aksanul. Setelah diperiksa, Aksanul ditahan langsung. Nama anggota Badan Pemeriksa Keuangan Aksanul Kossasi terseret dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo usai penyidik Kejagung memeriksa mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak yang berstatus terdakwa dalam kasus ini. Ini saudara adalah profil dari Aksanul Kossasi. Sebelumnya Aksanul sempat menjadi anggota DPR, lalu juga saat ini menjadi Dewan Penasehat Masyarakat Ekonomi Syariah, dan Anda bisa lihat juga harta LHKPN yang dilaporkan adalah sebesar 29,6 miliar rupiah. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa sudah siap dengan laporan langsungnya di Kejaksaan Agung Jakarta. Tifal, jadi sekarang sudah resmi Aksanul Kossasi ini ditahan oleh BPK di Rutan Salemba. Apakah hanya akan 20 hari atau sudahkah ada perkiraan dari Kejaksaan Agung berapa lama Aksanul akan ditahan, Tifal? Untuk prosedur awal akan ditempuh waktu 20 hari penahanan terhadap Aksanul Kossasi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, untuk menjalani masa penahanan karena statusnya sudah naik menjadi tersangka dalam lingkaran kasus korupsi BTS 4G Program Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk periode 2020-2022. Disebutkan tadi dalam keterangan pers oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi bahwa peran yang sejauh ini disampaikan dari Aksanul sendiri, dia menerima uang sebesar 40 miliar rupiah diduga sebagai upaya untuk menutupi kasus dari BTS 4G Kominfo yang sebetulnya sudah pernah ditelusuri oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan ditengarai memiliki unsur pidana di balik itu. Nah, kemudian bagaimana prosedur hukumnya nanti setelah 20 hari? Tentu apabila kemudian dari tim penyidik merasa masih memerlukan keterangan-keterangan dari yang bersangkutan, ditambah dengan masa penahanan yang sudah semakin habis, tentu akan ada perpanjangan masa penahanan. Tapi ini sekali lagi harus mengacu lagi dari seluruh proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung, persisnya lagi di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan nama Aksanul Kossasi ini masuk sebagai tersangka dalam lingkaran kasus ini, berarti total sudah ada 16 orang, sekali lagi total 16 orang, sebagian sudah berstatus sebagai terdakwa yang berada dalam lingkaran kasus ini dengan beragam status. Kalau kita ingat bahwa ada beberapa orang yang sudah berstatus sebagai terdakwa dan masuk dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, seperti Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama atau mantan Direktur Utama Bakti Kominfo, kemudian Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, lalu Yohan Suryanto, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Mukti Ali, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment. Nama lainnya adalah Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Ada nama mantan Menkominfo Joni G. Plate juga, Windy Purnama, orang kepercayaan Iwan Hermawan, M. Yusriski, Direktur Utama PT Basis Utama Prima. Nama lainnya juga yang masih berproses hukumnya pada saat ini adalah Jamie Sutiawan, selaku Direktur Utama PT Sunshine, Elvano Hatorangan selaku pejabat PPK di Bakti Kominfo, Muhammad Feryandi Mirza selaku Kepala Divisi Last Mile dan Backhall Bakti Kominfo. Beberapa waktu lalu dia juga sempat bersaksi selaku saksi di pihak Jaksa Penuntut Umum dalam perkara BTS Kominfo yang sudah diperadilkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Ada nama lainnya Walbertus Natalius Wisang, tenaga ahli Kominfo, Edward Hutahean, Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital. Dan yang terbaru selain nama Aksanul Kossasi, dua lainnya sudah sempat dijatuhi status sebagai tersangka juga baru-baru ini, baik itu dari Kejaksaan Agung maupun dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yakni Sadikin Rusli dari pihak swasta. Yang disebut Sadikin ini sebagai perantara suap dalam kasus supaya menutupi dugaan pidana dalam program BTS Kominfo ini, serta Muhammad Ahmad Khairul selaku Kepala Human Development Universitas Indonesia yang juga ikut terlibat dalam kasus ini. 16 nama ini tidak tertutup kemungkinan masih akan bertambah seiring dengan masih berjalannya proses hukum yang berlangsung tidak hanya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, tapi juga yang masih terus diusut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Paskalis. Tifal Solesa, terima kasih melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.